Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Thalia, NIM 18230005. Saya dari jurusan Akuntansi angkatan 18. Baiklah, di sini saya akan membacakan PowerPoint saya yang bertema Accounting Choice yang berjudul Pilihan Akuntansi dan Kinerja Masa Depan Kasus Akuntansi R&D di Prancis. Pembahasan yang terkait dari tema, kami memeriksa apakah keputusan manajer untuk memanfaatkan atau membebankan pengeluaran R&D mencapaikan informasi tentang kinerja masa depan perusahaan. Berfokus pada pengaturan Prancis di mana manajemen dapat memilih untuk mengkapitalisasi pengeluaran R&D dalam keadaan tertentu. Kami menemukan bahwa setelah mengendalikan efek industri, perusahaan yang mengkapitalisasi pengeluaran R&D menghabiskan lebih sedikit untuk R&D memiliki lebih banyak upaya R&D yang tidak stabil dan lebih kecil dan lebih berpengaruh daripada perusahaan yang membebani pengeluaran R&D. Objek penelitian. Sejak tahun 2005, semua perusahaan terdaftar di negara-negara Uni Eropa (UEA) telah diwajibkan untuk mempersiapkan laporan tahunan sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS atau IS. Diberi dampak potensial dari adopsi wajib IFRS sejak diperkenalkannya regulator dan modal pelaku pasar telah dengan penuh semangat memperdebatkan kualitas mereka dengan fokus khusus pada beberapa standar kontroversial. Salah satu standar kontroversial tersebut adalah International Accounting Standard IAS 38 yang mengatur pelaporan aset tidak berwujud termasuk pelaporan untuk penelitian dan pengembangan R&D pengeluaran. Kasus yang dibahas sesuai tema, akuntansi untuk upaya R&D adalah masalah kontroversial. Di IAS, pembuat standar mengamatkan bahwa semua R&D biaya harus segera dibebankan menurut PSKN 2 yang disebut VASB tahun 1974, sedangkan Internasional Standar Akuntansi N38 IASB tahun 2004 mengatur kapitalisasi biaya R&D jika memenuhi kriteria tertentu. Sejumlah studi akademis menyelidiki kemampuan kapitalisasi R&D untuk membedakan antara proyek baik dan buruk. Misalnya Lauder dan Ben tahun 1995, Lev dan Sogianis 1996, Bonnet dan Raman tahun 2001, Heli DKK tahun 2002, Lev et al. Tahun 2007, Chambers et al. Tahun 2003. Sebagian besar studi ini biasanya fokus pada pengaturan HS di mana kapitalisasi tidak diperbebankan dan penulis harus memodelkan jumlah dari R&D di kapitalisasi. Analisis data, statistik, sampel, dan deskriptif. Untuk melakukan penelitian kami membuat sampel biaya dan kapitalisasi dari daftar Prancis perusahaan. Untuk mengidentifikasi pengeluaran di antara set awal perusahaan kami menggunakan basis data WorkScope dan Excel. Basis data WorkScope melaporkan jumlah R&D yang dibebankan sebagai presentasi penjualan. Menggunakan database Excel yang berisi laporan keuangan seperti yang dilaporkan, kami dapat mengidentifikasi jumlah R&D yang dikapitalisasi yang dilaporkan di neraca serta nilai bruto dan amortisasinya. Untuk memverifikasi keukuran database, kami juga memeriksa silang data yang dikumpulkan dari Excel dengan witon formasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Jika tersedia, kami mengekstrak semua variabel keuangan lainnya dari Excel. Hasil dan penelitian. Diskusi dan kesimpulan dalam makalah ini kami fokus pada sampel perusahaan Prancis yang terdaftar untuk memeriksa apakah Prancis manajer menyampaikan informasi pribadi tentang kinerja masa depan perusahaan melalui keputusan mereka untuk mengkapitalisasi atau membebankan pengeluaran R&D. Pengertian Prancis memberikan potensi yang kuat konteks penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian kami. Karena aturan akuntansi Prancis mengizinkan penelitian dan biaya pengembangan untuk dikapitalisasi sebagai penyimpanan dari praktik standar pengeluaran. Jika proyek yang bersangkutan dapat diidentifikasi dengan jelas, biaya masing-masing dapat diukur secara terpisah dan setiap proyek memiliki peluang serius untuk sukses secara teknis dan komersial profitabilitas.
Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.